Dr. Miko. Saya dari RSU Darul Ikam ingin menjelaskan pengertian penyakit dari paru obstruktif. Jadi penyakit paru obstruktif atau PPOK adalah penyakit pernafasan yang menyebabkan seseorang sulit bernafas karena terhambatnya saluran udara di paru-paru. PPOK merupakan penyakit progresif, artinya penyakit ini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Untuk penyebab bisa dijelaskan kepada Dr. Razi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Miko yang udah memberi saya waktu buat menjelaskan beberapa penyebab dari penyakit PPOK. Yang pertama itu memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Dan yang kedua, terpapar polusi udara misalnya dari debu jalanan, asap kendaraan, serta asap-asap dari pabrik-pabrik atau industri. Terus yang ketiga, menderita penyakit asma, tuberkulosis, infeksi HIV, dan kekurangan genetik. Kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan protein alpha-1 antitrypsin. Yang keempat, memiliki keluarga dengan riwayat PPOK. Yang terakhir, yang kelima, berusia 40 tahun ke atas. Yang tadi saya sebutkan itu beberapa penyebab yang dapat terkena PPOK. Yang selanjutnya ada gejala yang akan dijelaskan oleh Dr. Nabil. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Razi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit paru obstruktif kronis. PPOK itu berkembang secara perlahan dan tidak menunjukkan gejala khusus pada tahap awal. Gejalanya baru muncul setelah bertahun-tahun ketika sudah terjadi kerusakan yang signifikan pada paru-paru. Sejumlah gejala yang biasa dialami oleh penderita PPOK adalah seperti napasnya tersengal-sengal, terutama ketika melakukan aktivitas fisik. Lalu ada batuk yang tidak kunjung sembuh yang dapat disertai dahak. Lalu ada berat badan yang kunjung menurun. Lalu ada bengek, lalu ada nyeri dada, lemas, dan pembengkakan di tungkai. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai pengobatan akan disampaikan oleh Dr. Faza. Kembali lagi pada saya, yaitu Dr. Faza, yang akan menjelaskan tentang pengobatan dari penyakit paru obstruktif. Yang pertama, pengobatan dalam penyakit PPOK itu ada dengan obat-obatan. Obat yang biasanya digunakan dalam meredakan gejala PPOK adalah obat hirup atau inhaler berupa bronchodilator seperti salbutamol, salmeterol, dan terbutalin. Kemudian ada kortikosteroid seperti fluoxetine dan budesonide. Jika obat hirup dapat meredakan gejala PPOK, dokter akan meresepkan beberapa obat minum berupa kapsul atau tablet seperti theophylline, mucolytic, penghambat enzim fosfodiesterase, dan kortikosteroid. Kemudian yang kedua, ada terapi oksigen. Terapi ini bertujuan untuk memberikan pasokan oksigen ke paru-paru. Pasien ini menggunakan tabung oksigen portable yang bisa dibawa kemana saja. Lamanya penggunaan tabung oksigen ini tergantung pada kondisi pasien. Kemudian yang ketiga, ada rehabilitasi paru-paru atau fisioterapi dada, bertujuan untuk mengajarkan kepada pasien pola makan yang tepat, terapi fisik sesuai dengan kondisinya, serta untuk memberikan dukungan secara emosional dan psikologis. Kemudian yang keempat, ada alat bantu napas seperti mesin ventilator. Itu merupakan alat bantu napas yang digunakan untuk memompa udara untuk membantu pasien bernafas. Ventilator ini terhubung ke saluran pernapasan pasien lewat selang yang dimasukkan hingga trakea dengan cara diintubasi. Kemudian yang kelima, ada operasi. Operasi dilakukan jika gejala PPOK tidak dapat diredakan dengan obat-obatan atau terapi. Jenis operasi yang dapat dilakukan ada 3. Yang pertama, operasi pengurangan volume paru-paru. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat bagian paru-paru yang sudah rusak sehingga jaringan paru-paru yang sehat bisa berkembang. Kemudian yang kedua, ada transplantasi paru-paru. Transplantasi paru-paru adalah operasi pengangkatan paru-paru yang rusak untuk diganti dengan paru-paru sehat dari pendonor. Yang ketiga, ada bulektomi. Bulektomi adalah operasi untuk mengangkat kantong udara bulae yang terbentuk akibat rusaknya alveolus agar aliran udara menjadi lebih baik. Selain penanganan di atas, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pasien untuk memperlambat kerusakan paru-paru. Yang pertama, akan dijelaskan untuk bagian tersebut akan dijelaskan oleh Dr. Arnay. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Faza yang telah memberikan saya waktu di sini. Jadi berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan pencegahan dari penyakit PPOK. Pencegahannya sendiri bisa bermula dari berhenti merokok, atau yang dimana berhenti merokok ini sangat efektif untuk mempertahankan fungsi paru-paru.
Kedua, menghindari paparan polusi udara. Hindari paparan polusi udara karena dapat menurunkan fungsi paru-paru. Ketiga dan paling penting adalah berolahraga. Karena kenapa? Dengan berolahraga, dengan berolahraga, organ-organ dalam tubuh kita ini dapat bekerja dengan leluasa dan baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya marilah kita kenalan lagi ke penyakit yang selanjutnya, yaitu penyakit TBC. Penyakit TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri ini dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ tubuh selain paru-paru dibedakan menjadi TBC biasa. Pada tuberkulosis biasa, bakteri hanya menyerang paru-paru. Sementara itu, ketika bakteri menyerang organ tubuh yang lain seperti ginjal, tulang, atau selaput otak, kondisi tersebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstra paru. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit TBC bisa berakibat fatal. Berikut adalah sejarah penyakit TBC yang dijelaskan oleh Dr. Nabil. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Miko karena telah menjelaskan sebelumnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari tuberkulosis. Setiap tahunnya pada tanggal 24 Maret, kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Tahukah kalian bagaimana asal-muasalnya? Jadi pada tanggal 24 Maret 1882, seorang ilmuwan bernama Dr. Robert Koch mengumumkan penemuan bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis di University of Berlin Institute of Hygiene. Bakteri ini yang kemudian kita ketahui sebagai penyebab penyakit tuberkulosis. Penemuan Koch ini dilatar belakangi dengan kondisi di mana tuberkulosis tengah menyerang hampir di sebagian besar Eropa dan Amerika. Tentunya penemuan ini membuka jalan dalam upaya untuk diagnosa dan pengobatan tuberkulosis. Namun, tuberkulosis ini sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia, termasuk Indonesia yang menempati urutan ketiga di dunia dengan jumlah kasus baru 842.000 kasus, dan urutan pertamanya adalah India dengan 2,74 juta kasus, sehingga kemungkinan penduduk Indonesia untuk terpapar dengan kuman TBC itu sangat besar. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Dr. Razi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dr. Nabil. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dari penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyebab terjadinya tuberkulosis adalah karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Penularan penyakit ini terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tersebut. Bakteri tersebut dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk percikan lendir. Jadi di sini saya simpulkan penularan TBC ini dapat melalui udara di sekitar kita. Baik, selanjutnya ada cara mengatasinya akan dijelaskan oleh Dr. Arnan. Pada Dr. Razi yang telah menjelaskan penyebab dari penyakit TBC, saya akan menjelaskan cara mengatasi penyakit tersebut. Nah, jika kalian terkena TBC, jangan khawatir nih, karena penyakit ini bisa disembuhkan. Namun, penyakit ini tidak bisa sembuh sendiri. Artinya, penderita TBC memerlukan obat TBC dari dokter, umumnya berupa antibiotik. Selain itu, proses pengobatan TBC tergolong cukup panjang, yakni minimal 6 bulan. Namun apabila tidak ada obat, tidak diobati, bakteri TB dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan berpotensi mengancam jiwa pengidap. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah nyeri tulang punggung, meningitis, kerusakan sendi, gangguan hati, ginjal, atau jantung. Mewakili dokter dari Rumah Sakit Darul Hikam ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan.